Mami Ipel. Thank you. Mama suka, mama bayar. Mama nggak suka, mama tetap bayar. Jangan panggil gue ibu. I can't go with you. I'm staying with my girlfriend. Berarti kayaknya info-info intel ke lu tuh banyak banget ya? Please. Waduh, itu mau gue jahit pakai kampak mulutnya. Listrik yang 90 juta, jadi 70, jadi 60, jadi 30. Masih sampai sekarang nih. Jadi mohon maaf. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Para Sobat Kuy, kita kedatangan bintang tamu sore hari ini yang sangat luar biasa sekali. Biasanya beliau ini underground. Entah kenapa di tahun 2003, 2023 atau 2024 ini dia mulai muncul ke permukaan. Kayaknya karena memang dia lagi pengen. Karena biasanya beliau ini adalah underground. Mami Ipel. Thank you. Ya, yang saya bilang tadi benar gak Mami Ipel? Underground ya. Yang gue bilang tadi benar gak? Benar. Lu keluar karena emang lu lagi mau. Capek di bawah mulu saya. Sekali mau ngap lo di bawah, mau ke atas dulu lah. Tapi kan memang kalau orang ya gimana bilang ya, kalau orang yang di dunia malam tahulah sepak terjangnya Mami Ipel itu seperti apa. Iya, kalau mereka nggak tahu berarti mereka belum masuk dunia malam. Belum nyampe ke situ gitu. Iya, belum masuk di ring satu gue. Iya, tapi maksudnya kenapa di momen sekarang ini malah aku pengen kasar katanya aku pengen eksis gitu. Gue lagi buka front gate gitu, lagi buka front gate. Oh, siapa tahu kan ada pendatang baru yang mau ikutan ya kan. Aduh, capek loh megang crown ini loh. Iya kan? Dipertahankan udah berapa puluh tahun loh. Belum ada generasi penerus. Beliau ini kalau nggak salah pernah, dia sering sih kayaknya party itu bikin entrance yang luar biasa, tiba-tiba dia diarak lah, tiba-tiba. Iya kan, jujur? Iya. Jujur? Iya, gue gak suka masuk yang biasa-biasa. Iya tuh. Gitu. Dia bikin harus yang luar biasa lah. Tiba-tiba kalau nggak nabrak tembok gitu kan. Tiba-tiba dia diarak ala-ala Cleopatra gitu. Ada yang bawa gitu. Iya, harus dengan, gitu. Koker-koker emas-emas gitu kan, pakai gold. Kamu ngikutin ya? Enggak, kita lebih ke penonton aja sih. Serap ya. Iya, maksudnya itu kan selama itu tuh bahkan even di sosmed aja biasa-biasa aja gitu. Seperlunya aja upload tuh gitu. Sekarang tuh kayaknya kok berbalik 180 derajat sekali. Kenapa? Lagi pengen atau lagi? Bukan lagi pengen. Karena tuh tuntutan suami ya. Tuntutan Ajun. Karena kan Ajun DJ. Jadi kan dia juga lagi sekarang ini lagi yang ngeluarin single, ngeluarin lagu-lagu baru. Jadi di mana ada gue kan pasti ada keramaian ya. Betul. Gitu. Jadi kalau baik positif atau negatif ya. Terserah, gue gak peduli. Karena tidak jarang Anda itu berantem. Oke, lanjut. Gue gak suka berantem. We love. Gitu. Kalau gue gak suka yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kan kalau ada di situ terus orang gak tahu gue di situ, gue kasihan loh. Gitu ya. Orang harus tahu gue di situ. Harus tahu kalau Mami Ipel tuh exist here gitu. I'm here gitu. Karena gue capek kalau di telepon lo di mana. Lo lihat story gue aja deh. Cukup. Jadi lebih baik teman-teman tuh karena udah pasti kalau datang tuh even ada di meja security table atas server Mami Ipel. Oh silakan langsung masuk kayak gitu kan, udah langsung banyak pertanyaan ya. Terima kasih sih seperti itu. Terima kasih. Jadi gue nggak usah booking table sebenarnya. Iya. Paling tidak gini loh. I'm glad gitu kalau ada gue selalu ada keramaian dalam artian positif. Positif ya. Gitu riang lah semuanya gitu kan. Dari yang itu pada band udah bagus-bagus sampai di orang-orang udah cuma diem doang ngobrol sendiri. Begitu gue datang, woi lo semua kalau pada ngobrol pulang. Gue gituin kan. Ngapain lo pada ke klub, pada ke lounge. Hargain dong nih band. Performer ini tuh. Hargain dong nih artis-artis whatever it is. Ini pada ngobrol sendiri main handphone. Gak punya rumah lu. Di rumah kan itu udah dilakukan ya. Iya, do it at home. You're here, enjoy. Oh iya mami. Turunin gak semua handphone. Iya, jadi gue berani tuh dari table ke table gue marahin. Iya, dan beliau mejanya gak mungkin cuma bertiga berempat ya. Minimal bersepuluh. Minimum. Iya, minimum bersepuluh. Dia orang takut lah kalau itu udah paling sepi. 10 itu udah paling sepi itu. Itu udah kayak, tumben hari ini kayak lagi pada gimana ya, lagi pada keluar kota atau gimana, lagi pada gak boleh keluar sama pasangannya atau gimana gitu. Iya, betul. Tapi kalau Mami sendiri, Mami Ipel gak ada. Maksudnya gini, aku gak tahu lah ya. Ternyata kalau Mami punya klub atau punya lounge. Dulu aku punya. Ya dulu. Nah, maksudnya kalau sekarang ini nggak mau mengulang lagi atau ribet ternyata punya begituan tuh gitu. Atau pengen jadi sebagai datang as a guest aja, tamu bayar pulang. Iya pengen gitu aja. Ya nggak mau tahu gue. Nggak mau. Karena terakhir gue kayak gitu. Terakhir gue punya. Gue tiap bulan didatengin pakai bill kan. Oke, iya. Karena ya kan tanggungan botolnya banyak ya. Dan setiap kali pasti teman-teman gue semua. Jadi gak ada yang bayar di situ.
Di lounge gue tuh gak ada yang bayar. Iya. Gue tuh bayarin botol orang mulu. Belum lagi gue lagi asik ya. Kalau gue lagi asik, gue lagi happy aja gitu kan. Aduh, gue tahu lagi arahnya kemana nih gini. Gitu. Gue tahu arahnya lagi asik, lagi happy. Gue tahu lagi arahnya kemana nih. Jadi ini ya, pinter banget. Tapi bener kan? Apa? Maksudnya kan? Kan itu dulu kayaknya ya. orang kalau meminta Mami beliin aku Range Rover, aku beliin kok. Iya kan? Iya kan? Maksudnya kayak ada temen gitu. Judulnya kan Mama Suka Mama Bayar. Mama gak suka, Mama tetap bayar. Karena Mama royal. Royal. Gitu. Karena Mama royal. Gitu loh. Jadi Iya, ya, bener. hal seperti itu. Oh gitu. Jadi makanya kayaknya itu membuat kayaknya kurang baik ya kalau gue berbisnis di bidang ini Gak gitu. boleh gitu. Gue boleh ngeramein tempat orang. Jangan ngeramein tempat gue. Tempat gue sendiri pasti hancur. Itu teman-teman gue semua gitu. Iya, Gue iya. temennya Ipul, gue temen gue. Semua temen gak ada yang musuh sayang. Iya benar Gitu benar kan? benar. Gak ada. Walaupun Jadi, sebenarnya secara finansial ya gue sanggup bayar semua bill itu. Iya, Cuma mati secara lah gua tapi setahun. secara kesehatan bisnis kayaknya nggak sehat. gak ada sehat. Gak ada yang sehat sayang. Pernah paling mentok, maksudnya Mami Ipel paling mentok billing pending bill itu selama sebulan itu berapa sih? Pernah amountnya jumlahnya gitu? Paling mentok gue pokoknya sebulan 300 juta. Kok bisa sih ada keluar angka segitu? Paling mentok gua kira berapa puluh juta gitu. 300. Ya gimana nggak tiap hari gue biayarin orang? Tiap hari itu klub nggak boleh libur. Enggak, dari lu doang berarti udah menyumbang bill 300 juta. Iya sebulan. Dari lu doang. Iya. Mami Ipel. Terus belum lagi dari Oh gue gak tau, kayaknya gedean lain gak ada sih. Cuma dari gue doang deh. Orang gak ada yang bayar. Kagak ada yang bayar, say. Iya, kagak ada yang Orang bayar. kalau udah ngeliat muka gue, muka ATM atau gak muka botol. Udah, cuma itu doang. Modal Kalau di lambung luar, doang ya? kalau gue misalnya gue di mall, ATM. ATM. Begitu masuk dunia malam, nih botol. Botol. Ini gitu. botol aja. Pokoknya nyiapin lambung aja udah ya. Ya, udah. Dari rumah tuh persiapan lambung karena di sana free flow. Ya udah, gitu aja. Terserah, pokoknya es batu, olive, semuanya udah harus ada. Udah harus ada ya. Nah tapi Mami Ipel, sejauh pengetahuan kita ini kan sudah memiliki 4 orang anak. Tuh. Tapi pembawaan Mami Ipel tuh seperti ya orang layaknya ya kayak masih muda-mudi aja, kayak masih apa gimana ya? 4 anak, 4 cucu. Hah? Even udah ada Yang salah bukan gue, anak gue yang gatel. Ya. Jangan salahin gue, kenapa dia buru-buru ya, orang gue masih asik. Ya kan, dia jangan salahin gue. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya dari 4 anak dulu ini deh, sering komplain nggak? Terhadap maksudnya ya gaya hidup ataupun mungkin. Thank you Lord, tidak. Karena mungkin dari kecil mereka udah tahu banget gue kayak gitu. Dari kecil, malah mereka ikut sama gue. Dari kecil gue inget banget ya, ada yang paling kecil banget. Gue lagi pengen jalan gitu kan, emang harus jalan gitu ya. Gue titipin dia mereka di kantor. Mereka tahu di teman-teman gue yang gimana nih. Iya. Gue titipin di kantor, gue taruh PS, gue bawain PS tuh. Dari rumah, tolokin di kantornya. Jangan bohong, jangan dari rumah. Dari rumah. Biasanya kan beli dadakan. Enggak, di rumah gue taruh di situ. Iya, biasa. Gitu kan. Jadi gue karena gue tahu Beli dulu deh PS-nya, beli dulu Taruh situ, PS-nya, taruh taruh situ. situ, udah. Beli TV-nya kan gitu kan? Enggak, di sana ada TV. Ada TV, Iya, ada. Udah, oke. pokoknya colokan semua udah komplit. Oke. Udah, dia bangun, panggil, dia nangis, panggil. Udah, jadi kayak gitu. So, no. Nggak pernah. Anak-anak gue nggak pernah komplain. Malah justru mereka komplain kalau so far ya, anak-anak gue komplain kalau misalnya ada yang aneh-aneh. Kalau gue ngebacot. Misalnya gue nyindir orang. Oke. Di sosmed. Oke, Mami kayaknya itu kejauhan deh gitu Ya, kayak apa kayak. dan itu juga nggak pernah gue buat. Iya. Gitu kan. Kecuali gue udah wah banget ya. Tapi itu sekali doang kali. Ya, kita tahu itu karena ya bukan karena emang emosi, karena emang lagi pengen aja bibirnya nggak bisa direm gitu. Dengan dorongan-dorongan yang lain jadi kayak Gak suka dorong-dorongan. Enggak ada yang dorong-dorong loh. Enggak ada yang dorong-dorong, enggak ada. Mundurin dong, mundurin gitu kan. Aduh, susah Gitu. banget ya sama pemain lama nih. Gitu. Nggak, Oke. anak-anak gue thank God tidak pernah komplain. Kalau misalkan kan gini, karena di anak-anak zaman sekarang tuh Mami ada perasaan kayak lebih baik belajar nongkrong sama orang tua. Itu gue terapin. Karena ya dia akan tahu semua ini tuh dari orang tua, justru bukan dari teman-temannya. Dan anak-anak gue bertemannya sama teman-teman gue. Oke. Jadi dari misalnya waktu itu aku nggak bisa pergi. Aku telepon teman-teman aku, yang punya, yang megang lah, yang marketing Ya. lah, anak gue mau ke situ. Gue telepon dulu Reserving security. table. Ya, security semua. Security jagain. Jadi mereka udah cukup ngetop mereka di mana-mana. Mereka cukup ngetop. Itu karena anaknya Mami Ipel. Oh sudah, udah.
Jadi mereka they hang out with my friends. Oke, tapi itu nggak ada Mami Pel nggak ada merasakan kayak mereka ada yang jadi kelepasan kah, kejauhan kah atau justru malah mereka memang harus kalau memang harus nabrak tembok. Nggak emang bodo amat. Bodo amat dalam artian dalam positif artian ya. Bukan, they know what to do. Kalau Iya. mereka ngelanggar, pasti kan ada sanksinya, ada punishment-nya lah. Iya, tanggung jawab. Gua aja tanggung jawab. Oke. Ya, I did my best, so you have to do the same thing. Oke. Yang paling Mami Ipel benci Kalau mereka kalau mereka ngapain, kalau berbohong kah, kalau berbohong kayak itu klise, tapi gue bilang lo tanya sama semua orang. Gue ibu yang paling funky kali. Semua orang pengen punya ibu kayak gue. Betul. Gitu, ya. Iya, Semua suami juga pengen istri jadi kayak gue. Oh, salah ya. Lo belain gue dong. Bukan masalah belain. Bukan masalah belain. Gua bisa ngomong dia. Bukan kayak jadi gitu. Gak enak gitu. Jadi jadi gue bilang sama anak-anak gue, apa gunanya lu mau bohongin gue? Oke. I am too open. Mungkin nyakitin. Iya. Tapi jangan pernah gue denger dari teman-teman lo. Lebih baik langsung aja. Ya, dan itu pernah kejadian bukan sering. Okay. Ada beberapa kali kejadian sama anak gue. Ya itu lagi, gitu lagi. Itu kan sampai gue benar-benar marah. Gue bilang, sekali lagi lo gituin gue. Dan ini kejadian di airport lah ya. Gue so mad gitu. Gue jalan, gue tinggalin dia. Dia gue ajak ke Amerika. Gue tinggalin, jangan panggil gue ibu. Do not call me your mother. Oke? Nih ibu-ibu Meksiko nih emang. Ibu-ibu Meksiko nih emang. Bucin banget sama perempuan. Gue antara gue sama tuh cewek. Ya, you think mau gue masukin lagi lo dalam perut gue. Oh dia sebelnya gara-gara itu kok bocah gue kayak jadi kelihatan bego banget sama cinta. Sama cinta gitu. Ya Allah. Woi, umur lo berapa? Lo mau kawin? Lo kawin keluar dari rumah gue gak gue kasih 1 peser. Ya lo hidup sendiri. Lo sana. Lo pikir. Suruh lo cari tante-tante boleh. Gue bilang di gue lo dibanding-bandingin sama tuh perempuan. Jadi mungkin dia di masa yang ABG labil itu dia ada posisi kayaknya gue lebih milih pasangan gue daripada emak gue. Iya karena kan ibu, you will be my mother forever. Iya. Tapi yang Mami Ipel benci karena dia kayaknya lebih condong memilih dia. Lebih baik gue nggak kehilangan dia gitu. Iya. Jadi lu bete. Bete bang. Itu gue tinggalin, gue telepon suami gue bilang gitu. Ini anak gak ikut sama gue. Jadi gue sama adiknya, gue tarik. Jangan ada yang nengok belakang. Aduh. Nengok belakang, mama lepas tangan kalian. Kalian balik. Sama gitu gak ikut. Mama tinggal. Terus gue kita naik Emirates, gue panggil security. That's not my son, he's not going with me. Tapi boarding passnya udah ada. Bodoh amat, hilang tiket. Duit nek gak ada masalah. Ibu lo. Bahaya kalau ego udah kesenggol ya. I can't go with you, I'm staying with my girlfriend. Naik darah turun. Dia bete banget itu ya. Ego kesenggol banget. Dia panggil, Ma, kok jalan dengan tegar. Saat bawa adik-adiknya. Sampai sana gue telepon suami gue lah. Gak anak lo. Gue bilang gitu kan. Dia bilang, udah, kamu pergi. Udah aja gue bilang, gitu kan. Okay. Udah. Tata, baik berlanjut nih ya. Aku pertanyaan. Jadi, cheese lovers, merapat yuk. Nih sekarang para sobat gue, aku mau makan KFC Golden Combo 1 dengan 1 golden chicken, 1 nasi, dan juga 1 buttercream float. Kita pakai hand sanitizer-nya dulu dong. Nih suaranya nih. Tuh. 3 kali, biar enak. Nah. Ini loh dia tuh. Nah. Aroma kejunya. Nih kita makan ya. Para sobatku, ini melimpahnya. Saus kejunya ini nggak pelit ya ternyata ya. Banyak banget. Dan juga cita rasa bumbu ayam KFC yang sedap banget. Ditambah crispy-nya ayam KFC itu jadi nendang banget. Sekarang kita cobain buttercream float. Tuh ini masih tertata rapi, kita ocek-ocek dulu. Aduh, seger banget para sobatku. Manisnya soft ice cream ini bercampur dengan butterinya si buttercream ini jadi sangat pas semua-muanya. Sobatku,
Ini murah kok harganya, hanya 39 ribuan aja. Kalian udah bisa langsung menikmati KFC Golden Combo 1. Nah, buruan deh kalian beli di aplikasi KFC ku atau KFC Store terdekat ya. Aku lanjut makan dulu ya. Tapi kalau dari hati sanubari Mami Ipul sendiri, pengennya punya menantu yang bagaimana sih sebenarnya syaratnya? Yang penting pokoknya seiman. Seiman, oke. Itu udah harus gitu ya, karena anak gue laki. Oke. Seandainya gue punya anak perempuan, gue masih mengiyakan kalau mereka Oh, orangnya laki semua? laki semua. Gak ada cewek? Nggak ada. Iya kan? Yang penting seiman. Oke, seiman ya. Seiman. Terus karena mereka laki-laki. Ya. Jadi apapun itu I don't care gitu. Lo harus tetap stay there. Gitu. Karena mereka harus jadi kepala rumah tangga. Oke. Kedua, mau cantik kayak gue udah gak peduli. Kayak gitu. Karena gimana pun juga, once lo udah kawin, lo tetap harus nunduk sama suami. Oke. Intinya itu aja. Lo mau cantik, lo mau bachelor, lo mau tatai kucing, lo begitu masuk rumah lo pembantu. Iya, iya. I'm sorry. Iya, iya. That's how I feel. Iya, iya, iya. Lu mau bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa bla bla bla, lu masuk rumah, iya yang. Ya, bagaimanapun kan harus memanjakan. Ya. Memanjakan dalam artian yang Betul. positif ya. Ya yang maksudnya. penting dia udah seiman, takut sama Tuhan, itu nomor satu. Oke. Udah. Mami Ipul masih takut sama Tuhan? Gue takut sama Tuhan. Takut. Habis itu gue takut sama diri gue. Gue gak takut sama manusia lain, gue takut sama diri gue. Gue lebih jadi iblis tau gak lo. Kalau nasihat ke anak soal relationship, kan Mami Ipul kalau untuk relationship kayaknya asam Bukan garam hebat banget ya. asam garam garam Iya. garam Gak ada semua, gak ada manis. Gak ada manis-manisnya anjir. Ih bener-bener Lu deh. kayaknya jam terbangnya udah tinggi banget. Iya, bener. Sementara punya anak 4 laki-laki. Laki semua. Iya, sementara ya tidak jarang Mami Ipul banyak dikecewakan oleh laki-laki juga gitu. Emang itu. Emang kau. Ada kan lagunya ya? Ada. Ah itu dia Ada. tuh. Kalau buat Mami Ipul ada terus lagunya. Nah, buat nasihat buat keempat anak cowok Mami Ipul nih apa sebenarnya buat hubungan, relationship? Waktu kecil sih gue selalu ngajarin mereka tidak boleh bilang I love you. Why? Karena belum waktunya. Nanti kalau mereka menikah, baru mereka boleh bilang I love you. Say I like you. Supaya lu tuh tidak mengumbar-umbar I love you, murahan jadi lu you tidak mengerti arti I love you. Tidak seenteng itu I love you. I love you itu kalau lu sama ibu lo. Coba lo lihat di film-film luar negeri deh. Ya. Begitu ada cowok bilang I love you, tuh cewek langsung Ya, kejang-kejang. karena itu jarang disebutkan. I like you. I would like to be your companion. I would like to get serious. I would like to be yang serious relationship. Tapi nggak pernah bilang I love you. Yeah. Jadi gue mau ajarin anak-anak gue itu seperti itu. Lo harus tahu cinta. Love itu apa? Cinta sama love. Cinta sama sayang itu beda ya. Oke. Berarti kan gitu. Kalau sekarang yang dijalanin? Ya. Kalau gue sih jalanin ya apa yang seperti yang gue percaya. Iya. Anak-anak gue kagak. Oh, anak-anak lu. Anak gue yang pertama udah menikah ya. Ya. Yang pertama udah menikah. Kalau yang kedua ini nih, yang Casanova. Oke. Ya, yang kedua, yang ketiga. Itu kan namanya juga udah Latin. Iya, Casanova. semuanya Latin Iya, gitu kan. kan? Gitulah. Ini Emang ada. Ibu-ibu Medellin nih. Iya. Gitu dah. Gue sih ngajarinnya mereka begitu. Oke. Boleh gak yang pertama siapa namanya? Jefferson. Oke. Yang kedua? Phil Lopez. Oke. Yang ketiga Jethro Javon. Keempat? Abesha Arman. Abesha Andros. Jadi ya harus JJ. Semua harus double. Oke. Ada double di huruf-huruf depan. Kadang gue namanya juga Jennifer Jill. Oke, Jill-nya double L. Double L gitu. Jilitan. Oke. Gitu. Nah, salah satu anaknya Mami Ipul kan siapa? Vilo ya. Vilo Nomor itu 2 kan viral karena pernah berpacaran dengan salah satu. Bukan pernah, selalu. Dia mah kan gue memperhalus ya Mami Ipul di Ya, sini gue tuh. biar mereka tahu. Jadi jangan di perempuan-perempuan merasa bangga. Enggak, berarti kayaknya info-info intel ke lu tuh banyak banget ya. Please. Enggak sampai keluar omongan tadi. Kayaknya ada salah satu yang pernah merasa bangga gitu. Kayaknya ada omongan, ada yang nyampe. Anak gue tuh kayak pera pergilir. Bukan perempuan digilirin, anak gue digilir sama mereka. Karena tahu maminya Mami Ipul. Oh nggak tahu ya soal Nggak itu ya, tahu gue ya. nggak ngerti ya. Apa karena ada ambon-ambonnya kali ya? Yoi. Yes, man. Kalau udah kena nyong ambon. Iya, ale rasa beta rasa. Gitu kan. Kena slap habis itu kan. Nah itu dah. Nah baru nanti keluar-keluar Holland Spreken baru tahu dah. Kebanyakan makan Holland Bakery ini masalahnya. Gitu. Mabel kan tadi dibilang kan tadi Vilo sempat pacaran, maksudnya dengan salah satu influencer lah, walaupun entah ke berapa kali ya. Maksudnya
ada nggak kekhawatiran dia kan viral gitu? Oh udah sih, gue rasa dia udah viral. Iya, maksudnya ada kekhawatiran nggak? Aduh, anak gue. Anak gue gini. Ini Vilo ya. Jadi begitu dia udah masuk media-media, dia akan telepon gue. Mam, jangan terima DM, jangan lihat ini, jangan baca, jangan bla 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 bla. Aku mau close IG. Oke. Gue gak peduli juga. Gue bilang kan, oke. Bilang oke, alright Phil, kenapa? Biarin aja, jangan kasih panggung pokoknya sama mereka. Oh, oke. So, anak-anak gue udah ngerti kayak Dia gitu. juga udah very wise intuisinya, lah. feelingnya udah. Iya, biarin aja. Yang pacaran kan gue. Kenapa nih orang-orang pada ini ya? Nah. Jadi jangan kasih panggung, jangan lo jawab, jangan ini, jangan bla 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 bla. Iya. Gitu. Jadi anak gue yang selalu yang mengupdate gue. Iya. Gitu. Tapi berdasarkan percontohan 4 anak Mami Apple dengan metode sebegitu terbukanya antara hubungan orang tua dengan anak, sebegitu ya keren lah, funky, cool gitu ya. Nggak sakit hati saya loh gitu sebenarnya sih. Kenapa? Nggak, there's a point yang kita menganggap ini anak temen lah. Ya, so teman. mereka bisa kebuka apapun ya. Oke. Cuman kadang-kadang mereka ini yang blur atau buta apa belaga gila ya. Mereka hilang tuh. Ini garisnya hilang. Boundariesnya hilang. Gitu kan. Bisa lo bilang gitu. Oh, gue bilang, lo ngomong apa? Gimana? Apa lo bilang? No, I mean, no. This, oke, gue pikir lo ngomong sama gue. Ya kan, bye-bye bacot lo. Ya, bye-bye bacot lo. Ya, waduh, itu mau gue jahit pakai kampak mulutnya. Mau gue jahit pakai kampak tuh anak gue. Nah, menurut Mami Apple sendiri, goalsnya tercapai apa tidak? Jadi anak lebih terbuka atau? Gini, zaman dulu sama zaman sekarang masih beda. Oke. Ya kan? Kalau yang sekarang memang we need to outspoken everything. Itu betul. Cuman mungkin cara-caranya beda-beda ya. Gue gak bisa cara gue itu bener apa enggak, gue gak peduli juga ya sama orang-orang. Ya, Cuman beda keluarga, beda karakteristik, beda karakter, betul. Beda penanganan. Dan anak-anak 4 ini, laki-laki ini semua deket banget sama gue dari kecil. Ya. Tidak pernah lepas dari gue. Gitu. Yang dikit-dikit mama. So mereka lebih tahu mama. Gitu. Mama akan bela pokoknya apapun itu sampai ada waktu yang mama mati kita semua mati lah. Oh gitu. Enggak gitu dong. Gue bilang banget jadi laki. Gue bilang ya siapa lagi yang belain kita? Mereka tahu I will be the defender gitu. Jadi yang ya ada bagus enggaknya sih sebenarnya. Ada bagus enggaknya. Cuma sejuta umat temen-temennya mereka sih demen banget ya kalau ngeliat gue ya. Jadi kadang-kadang kalau mereka datang ke rumah, videonya nggak ada atau anak-anak gue nggak ada yang lain, mereka nongkrong sama gue. Jadi kita yang nongkrong, bukan anak gue tuh datangnya nanti malam, terus pacaran gitu. Berkaitan dengan ini, orang tua teman-temannya itu pada merasa insecure gak? Aduh, dia nongkrong lagi main ke rumah si Vilo. Itu gue gak pernah nanya. Agak pernah nanya ya? Coba tolong lu telepon-teleponin. Telepon Sean boleh gak? Telepon Sean boleh gak? Gitu. Gak tahu, itu gue gak pernah nanya. Ya kan siapa tahu kan, karena aduh dia mah bebas kan tuh si Mami Apple tuh. Gue gak tahu. Ya, gue gak pernah mikir gitu ya. Dan gak bakal ngaruh juga sih sama gue. Cuman boleh ditanya itu. Boleh ditanya ya? Boleh. Itu agak-agak jarang kepikiran hal itu ya? Gak pernah mikir. Karena gue gak pernah mikir juga. Gak pernah pakai otak emang. Jadi gak tahu. Nggak tahu ya. Nah, kalau kita tanya mengenai cara buat anak Mami Apple jujur ke gayanya Mami kayak Apple, gimana? Oh jalan. Maksud lu apa sih? Pertanyaan lu apaan sih? Iya, maksudnya apakah dengan metode parenting yang seperti itu membuat anak jadi lebih jujur, lebih terbuka? Kalau gue dengan anak-anak gue, iya. They are more relaxed dan bukan cuma anak-anak teman-teman yang lain juga. Jadi mereka nggak bisa ngobrol sama orang tuanya. Jadinya, mereka ngobrol sama gue. Terus and then I give them solution. Yeah. Coba deh kamu ngomongin. Tapi gue tidak kasih solusi seperti gue sama anak-anak gue. Yang kayaknya ibu kamu seperti ini. Coba deh kamu ngomong ini. Coba kamu harus, oh iya mah, it works. Dan karena kan kacamata bisa, oh ini gue sebagai orang tua iya, nih. Iya betul. Gue bisa jadi seorang tua yang benar sama yang bejat sih. Sebenarnya gue bisa dua-duanya. Ada side A, side B-nya Ada sayang. Ada. So anak-anak gue sih beruntung punya gue. Iya. Nah tapi kalau misalkan dengan semua keriuhan yang ditimbulkan Mami Apple, baik itu di dunia malam, baik itu di sosmed, kan Mami Apple kita tahu nih banyak bisnisnya, banyak usahanya, dan menjadi sekarang ya bisa dibilang public figure juga lah. Bahaya nggak sih untuk bisnis? Kalau untuk bisnis sebenarnya bahaya gitu. Ya justru itu sekarang anak-anak yang ngurusin. Oh. I don't. Jadi itu ada lah, pasti bad rap-nya tuh pasti ada. Bad rap-nya tuh ada. Dan walaupun still bad news is news ya. Iya, bad news is news. Dan dua gue yang ya kan, I don't care. Like I care. Ya like I care. Semakin kan kalau di Indonesia kan ini kan negara paling aneh. Semakin lo dihujat semakin naik. Ini negara paling aneh loh.
Bukan turun ya, naik. Bukan makin naik, bayangin. Lo anjing-anjingin orang, lo naik aja. Bounce back-nya makin Wih, jauh. Lo buka bakso laku. setelah dirujak sama netizen ya. Habis laku lo. Cuma pengen tahu aja apa sih isinya. Mau dibeli kagak pokoknya ya itu kan begitu. Ya tapi buat gue no. So I leave it to my kids. I leave it to my kids. Ya itu nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus bener. So, tapi kan itu kan sekarang. Kalau dulu kan Mami People berarti yang terjun langsung dong ke bisnis. Nggak juga. Nggak juga. Kontrol aja, remote aja. Nggak juga. Selalu ada yang paling besar. Anak gue yang paling besar. Nah, pernah ngerasain nggak ada punya musuh gitu di bisnis? Oh banyak. Bukan kompetitor ya. Kalau kompetitor oke lah kita bersaing bisa sehat. Nah, musuh. Wah banyak. Apa sih biasanya yang maksudnya memang nggak terima lihat usaha kita lebih maju atau? Ya nggak terima aja, nggak terima kalau ya ibaratnya gini, kita balikin nih ya waktu yang kemarin gitu ya. Misalnya gitu kan udah ngeliat almarhum meninggal ya, udah nggak ada bla bla bla, wis mau ngancurin sekalian lah ya. Mungkin mereka punya utang banyak kali ya sama almarhum, kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi kan kalau tapi semakin gue digituin kan semakin gue lo mau masukin gue penjara, gue naik lagi. Gue tetap eksis, rumah gue kagak kebakar. Ya rumah gue masih segede-gede Gabang. Mohon maaf gue masih bisa bayar tuh. Listrik yang 90 juta jadi 70, jadi 60, jadi 30. Masih sampai sekarang nih. Jadi mohon maaf. Mohon maaf ya. Anda ada masalah? Minum. Aqua ya. Aduh. Tapi kalau ditanya seberapa jauh sih tindakan si musuh-musuh itu yang nggak senang? Oh jauh banget. Apa yang pernah dirasakan Mami? Sejauh apa gitu? Waktu masih ada almarhum aja ya. This is true. Ya. Kan nggak tahu ya. Mistis itu ada selalu ya. Oke. Kenapa kita kalau di rumah tuh selalu punya hewan. Peliharaan. Entah itu ikan kayak burung kayak whatever. Selalu kayak garda pertama. Gitu. Ini pernah kejadian. Ikan koi gue udah 140 itu meninggal. Dia meninggal. Mati. Bukan karena mati lampu aja. Mati. Mendadak. Burung yang ini yang burung kakak tua gue tuh bisa makan besi. Dia udah bertahun-tahun kagak mati. Mati tiba-tiba. Ya, terus tiba-tiba akuarium gue dari ujung tembok sama ujung tembok sini ya. Pecah meledak di dalam rumah loh. Almarhum masih ada nih. Langsung cari lah biasa lah ya. Iya. Gitu. Karena ini nggak logis. Nggak logis. Ya, ini jadi cari solusinya. All in one day. Pagi, siang, gitu. Sore, malam. Lo gak sih? Ini apaan ya? Iya. Gitu kan? Wah, gue bilang ya kalau kita kan taunya yang kalau nggak bisa kena suami pasti dia akan kena apapun di depan keluarga dulu. Ya, entah itu anak, istri atau ya hewan-hewan peliharaan dulu yang menjaga rumah. Iya. Kan gitu biar shieldnya agak hancur berkurang dulu. Ya begitu. Jadi itu kejadian itu goes on terus kayak gitu. Ada tiap bulan tuh ada kiriman. Bukannya DHL kayak paket apa gitu ya kagak loh. Kalau sekarang kan udah ada ya. Iya. Paket. Enggak ada. Ini paketnya enggak enak banget. Paketnya malam-malam yang dilempar-lempar gitu loh. Iya. Yang tiba-tiba ada kelabang apalah kaki seribu kaki apalah gue enggak ngerti yang warnanya aneh-aneh. Ya, terus yang rumah gue tiba-tiba ada python. Is it python? Apa yang ular ya? Kobra. Is it king cobra yang gede apa yang lincah, yang hitam? Jatuh di atas kepala gue. Oh yang gitu-gitu loh, gue gak tahu. Gue udah lari duluan, Sek. Iya. Terus dipanggilin. Kalau yang itu lari duluan ya. Iya. Males, say. Kalau digigit yang gitu males ya kan. Kalau diemut sih boleh, ya kan. Suka gitu berjalan ya. Gitu. Iya, kayak gitu. Terus panggil tukang apa tuh, yang main, apa sih yang pawang. Iya, pawang lah. Masa bisa ada tiga kantong? 3 kantong kayak. Itu mau udah dilempar. Karung-karung putih itu yang kayak orang badui bawa tuh. Iya, udah giniin itu. 3 loh, 3 kantong loh, Jack. Iya. 3 karung. 3 karung. Berarti itu estimasi bisa mungkin ada rumah gue yang Ancol itu lebih. Gede, tapi halamannya tuh nggak gede. Ngerti gak lo? Iya. Jadi yang lo mau di mana ya itu ular ya? Iya. Bisa ngumpulin sebanyak itu. Ini beton loh, beton ya. Tikus aja malas di rumah gue. Iya. Gitu. Ini bisa ada ular loh, 3 gituan. Itu it was happening like that. Jadi gue kayak gitu-gitu bukannya orang percaya gue mistis, bukan. Cuman yang I believe in that. Jadi yang kalau secara langsung gue tahu siapa, gue udah males lah. Udahlah. Untuk kalian, I'm alive. I will survive. Hey, I'll survive.
I will Oke, survive. dari preferensi lagunya kelihatan ya. Paham? Paham kalian? Mungkin beliau ini memang bintang Nggak pada masa segampang Tanamur ya. itu. Anjing, Tanamur. Oke, thank you. Oke, thank you. Oh, pecun situ. Nah, itu kan kalau itu kan yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya kalau yang pernah hadap ancaman pembunuhan kah, atau enggak. di jalan tiba-tiba digedor kacanya atau Enggak, kalau sejauh itu soalnya kayak gitu enggak ya, enggak kayak di film-film Iya, teroris gitu ya, enggak. Cuman yang aneh-aneh ada aja. banyak justru yang Iya. aneh-aneh ya. Yang aneh yang enggak masuk di logika gitu, yang entah itu anak gue yang diincer lah. Oh, sampai ke Sampai ke anak. Mereka apa yang pernah sejauh apa yang mereka Kalau itu kan pergaulan dari drugs pastinya. Oh, mau menghancurkannya dari sisi Dari itu. situ paling gampang lah. Lo tinggal buang kek. Mau bertanya juga, kalau orang-orang melihat kan hidup Mami Ipal secara finansial benar-benar fit lah. Amin. Sehat, bugar, keker lah finansialnya gitu, keker. Amin. Apa iya 10 turunan gak bakal habis? Enggak lah, itu kan gaya-gaya gue aja. Walaupun gue tahu kayaknya iya sih gak akan habis. Yang punya Ancol, Bos. Jangan, tukang pajak tuh lagi suka banget sama gue. Iya. Itu pajak cinta sama itu, pokoknya followers gue yang paling hits pokoknya. Paling hits ya. Semua story gue tahu dia pakai fake account. Gue tahu dia pakai fake account. Heran gue. Makanya gue kasih dia mabok aja terus. Mabok aja ya. Karena kan itu normal ya. Normal. BNN aja gak marah, dia nari-nari. Iya, bagian nari-nari ya. Bagian nari-nari. Mau ngomong apa lu? Kalau tadi awal kan bagian nuang-nuang. Oh iya, ada bagian nuang-nuang. Bagian nuang-nuang aja. Nih, kalau ada tamu Mami Ipel dan gengnya, bagian nuang-nuang itu waiters pulang tebel. Nih lo. Yang penting ketika gini, siap, ada apa? Oke, langsung set diurus gitu. Lu malahnya dia kalau begitu di gelas lo duduknya di mana sih? Tapi benar, tadi gue on the way ke sini. Kan Ajun yang bawa mobil supir kali dia, gitu kan? Ya kan mau quality time berdua dong. Enggak, gue bawa orang, gue gak bisa berduaan, bosen. Aduh, Jahat banget mulutnya nih orang nih. salah ya? Jahat banget nih orang mulutnya. Enggak loh, gue orangnya jujur. Iya jujur. Oh, iya. Tapi kan nyakitin jujur tuh kan kalau terlalu jujur. Itu salah orang tua lo, kenapa lo gak dibuat strong? Harus strong dong. Gak baperan. Gitu. Goblok banget. Udah tau, lo ketemu perempuan kayak gue, lo bisa ngelewatin gue, lo pasti high. Udah oke Lo ya. pasti udah bisa ngelewati segala-galanya. Oke, ini Tapi tuh- kalau emang gak bisa ngelewatin gue, lo bisnis lo gitu-gitu aja udah. Oke. Anyway, Anyway. dia bilang, yang kan gue bawa minuman. Jadi gue berhenti dulu dong ke apartemen, gue ambil minuman. Jadi gue dari Ancol ke apartemen, balik ke sini, baru ke sini. Kayaknya si Boris minum juga deh yang. Hah? Gue bilang gitu. Minum apa dia? Iya, waktu itu ada di Glass House. Kapan kita kesana ya? Gue bilang gitu kan. Kapan kita kesana? Iya, itu ada dia. Dia dari situ. Dia, aku lihat kok dia. Kok lu gak kenalin gue sama dia? Gue bilang gitu. Bentar dong, tersinggung dong gue. Jadi dia tuh ngoceh dengan gue, dia minum. Boris tuh minum. Dia ngeliat kamu mabok. Dia segala macam. Pokoknya ngeliat kamu minum lah. Sejauh mana? Ya kamu di atas ini. Kamu bagi-bagiin duit tuh anak-anak band. Ada dia lah pokoknya. Gue tersinggung, kenapa lo gak kenalin gue? Kan gue ngefans ya sama tuh orang-orang yang lucu-lucu. Yang gini-gini nih bahaya Iya nih. kan? Nggak, gue bilang, nggak, dia masih ngoceh bilang gitu. Kenapa lo gak, kamu udah mabok? Nggak mungkin, gue kalau ngeliat laki pasti gue baik. Aduh ya ampun. Gue bilang, mana mungkin? Gue bilang, iya yang, dia tuh dapat, kamu tanya dia sama anak gelas deh. Gue bilang gitu, ya kali, malu kali gue. Aduh. Ya, tapi kayak kalau ya nggak tahu lah, mungkin ya makanya Mami Ipel mungkin bisa selamat dari semua cobaan-cobaan mistis itu ya karena memang mungkin dengan Gue gak peduli. bukan dengan packaging yang maksudnya mungkin senyablak ini, tapi ya banyak ya ketika datang pergi ke sebuah tempat pun banyak yang dibuat sama dia bahagia. Even waiters itu pun sangat bahagia kalau menghandle table-nya Mami Ipel. Haleluya, Buddha bless you. Iya dong, sangat happy mereka itu. Amin ya. Iya kan? Ya lah kan, buat gue menghargai lah. Iya. Ya kan, gue menghargai apapun itu. Nggak gampang loh hidup kayak mereka. Betul. Ya, Kerjanya terbalik jamnya. Everyday loh. Iya. Ya kan? Everyday. Kita aja yang tiap hari main bosen, ya kan? main loh Mereka judulnya. tiap hari loh. Udah hafal semua genre, semua playlist loh dia. Ngalah-ngalahin DJ loh dia. Ngalahin DJ bener deh. Paling Iya. dalam hati, DJ-nya lagunya ini lagi. Gue tak habis ini ketokannya ketiga nih. Ketokan ketiga dia masuk nih. Kan gitu. Udah. Ya, ini bukan hitungan live musik, Mami Ipel.
Ayo DJ ya. Iya, Salah. kalau ini itu tadi bukan ibu, tadi itu bukan hitungannya. Itu hitungannya tua gapat kan. 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, baru gitu kan. Duh, ini itu hitungannya bukan live musik. Itu hitungannya itu tuh penyembah speaker. Aring ding ding ding. Aduh. Aring ding 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 gitu kan. Susah nih, emang nih mantan atlet nih. Oke. Nah, kalau Bang Ipal, kalau misalkan ada nggak pesan ke anak-anak Gen Z yang masih umurnya 20-an? Apa sih Gen Z? Sebenarnya gue gak ngerti apa hebatnya mereka sih. Dia enggak sih, enggak ada hebat. Sorry, bukan. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang lahir di tahun 2000 ke atas kali ya. Oh, anak gue dong berarti yang kecil tuh. Iya. Iya. Yang sekarang umurnya mungkin 20 something or ya 27 lah atau 26 gitu. Nah, maksudnya Mami Ipal kan sudah banyak pengalamannya nih. Nah, sementara mereka ini kehadirannya even di perusahaan atau dia sering menimbulkan pro kontra. Kayak misalnya dikasih kerjaan lembur dikit, nih kantornya nggak sehat, toksik. Punya bos ngomel-ngomel mulu, toksik. Nah, Iya, kalau Mami Ipal, gamparin aja. Gue enak kalau orang kayak gitu. ada nggak Dia pesan-pesan nggak tahu buat kita mereka? kerja tuh dari pagi sampai sore. Lo pikir kita bisa kayak gini dari mana? Kan gila ya kalau mereka pikir cuma main-main handphone udah bisa kaya. Ya mungkin kali ya, I don't know. Ya kalau mungkin zaman ya. sekarang banyak yang seperti itu, nge-remote kerjaan sendiri apa tapi ada duitnya gitu tanpa keluar rumah, ada model Gak seperti itu. bakal lama gue jamin. Gak bakal. Gak sustain ya? Gak sustain, darling. They don't know nothing. Lo taruh mereka di hutan, mati mereka semua. Mati. Tanpa teknologi ya? Tanpa teknologi. They don't know how to survive. They do not know how to survive. I don't know ya. Kadang-kadang anak-anaknya sekarang, kalau buat gue mau itu Gen Z, gak apalah terserah, influenza kayak terserah ya. Influenza. Terserah lah ya. Tadi dia mau ngomong influencer, cuma karena gedek. Kalau ngomongin influencer dia langsung keinget-inget muka-muka orang, dia jadi gedek kayaknya. Makanya influenza dia bilang itu. Buat gue gini loh, whatever it is, kita tetap tanah Jawa. Bibit bebet bobot itu, lo mau gaya lo kayak apa? Mau lo keluaran Harvard ke apalah yang di luar sana. Begitu kawin sama orang Indonesia, kita orang tua tuh bukan anak Gen Z. Kita bibit bebet bobot. Who is your family? Bukan berarti harus punya status, tidak. Ya. Maaf, bukan seperti itu. Tapi juga yang penting jelas. Jelas, ya kan? Kerja kerasnya kita appreciate siapa yang mereka pegang, apa yang mereka kan kayak gitu. Ya. Jadi yang lu boleh wah hebatnya nih anak-anak sekarang. Kita lihat dulu orang tuanya sayang. Kalau lu bisa hebat, lu harus angkat juga derajat keluarga lu. Anak-anak sekarang suka lupa, mereka hebat naik Ferrari, itu ibu masih rumahnya digubuk. Orang tuanya masih lu juga gitu ya? Enggak dong. Tampar ya? Enggak dong. Lu ya. Gue paling sebel loh liat orang-orang gitu. Wah udah punya rumah sekarang. Kita ke kampungnya. Lihat ibunya masih kayak begitu. Keluarganya. Angkat dong semuanya. Itu baru lo hebat. Ya kan? Even walaupun ada. Jangan lo pinjemin duit sama temen. Nggak penting sayang. Lu neraka ya doain lu keluarga lu. Bukan teman-teman lu. Bukan teman-teman lu. Lu boleh banggain teman-teman lu sekarang. Gue naik karena dia. Gue jadi centeng biru, centeng merah, centeng biru. Apalah itu. Karena dia. Kagak ada. Lu mati juga dia yang ibu lu. Bapak lu, adik lu, darah daging lu. Aduh ini bener kayak emak gue. Itu gak ada lagi. Karena ya kalau emak gue bilang. Mau pergi ini ke si ini ada teman lu. Kalau lu susah yang nolong bukan temen lu. Bener. Kita keluarga lu yang nolong lu. Betul, karena itu gue kejadian. Waktu yang gue masuk ke dalam, ya ekstrakurikuler itu. Iya. Ya, ekstrakurikuler. panjang loh itu kan. Gue dapat ijazah itu panjang tuh. Ya kan? Itu mau temen gue yang ABC yang kata jenderal bintang 10 kayak ada gak sih? Gak ada ya? Oke, gue kurangin 3 ya, 7 ya berarti ya. Iya, 7 deh. Wah, segala macam. Gue aja gak ada. Ya. Mohon maaf. Keluarga gue yang menolong. Mohon maaf. Adik-adik gue, bapak gue, gitu, anak gue, suami gue, ya udah, cuman itu. And I was happy. Lo bisa bayangin gitu. Malah gue ribet gara-gara mereka. Gue ribet gara-gara mereka. Gitu Kayak yang di luar sana tuh. Iya. Gitu. Ya, jadi walaupun mungkin ada sebagian orang merasa dia sekarang menjadi a sandwich generation. Ya harus menanggung orang tuanya dan juga ada anak yang harus dibesarkan. Be proud. Ya. Be proud of that. Ya. Karena sumpah demi Tuhan lu akan naik derajat lu. Amin. Lo akan naik.
Lu jangan wah gue udah naik, gue mau beli Ferrari. Gue say, cuman dari sini ke ujung lu ngapain naik mobil-mobil kayak gitu. Gue juga bilang sama suami gue, sama Ajun. Aduh, Gen Z juga kan ya. Apa itu Gen Z bukan ya? Enggak dong. Milenial. Gen Z gue rasa dia. Mami Ipel, ini kejauhan. Dia tuh Gen Z gue rasa dia tuh. Ini kejauhan. Iya, kayak gitu-gitu tuh gue gak suka tuh. Gue bilang gak usah. Lo pakai mobil biasa. Sekarang low profile, high profit. Good. Itu orang, say, lo mau flashing, say, hari begini pajak di mana-mana. Tapi karena lu dari kecil udah ngerasain Mami Ipel naik Ferrari, naik Range Rover. Nggak kepengen juga gue naik Ferrari anjing. Orang ini Indonesia macet saya. Iya. Belum meledak di ujung. Makanya lu udah di titik itu kayak enggak gitu. Iya kan? Lu udah pakai heels mau apa mau lubutang mau apa kayaknya yang nyaman aja deh sekarang yang bisa dipakai zaman joget. Kok dia balikin ke gue sih? Kamu gue balikin ke dia ya? Mungkin dia sekarang ngapain gue pakai heels 50 juta ngapain yang penting sekarang. Ya, tapi that's true. Iya Gue gak peduli. Iya Gue sekarang kan? udah gak peduli. Ada tas gue tuh itu untuk tas makeup loh 50.000. Iya. Walaupun sebenarnya di rumah lu kan banyak berlemari-lemari. Kok dia dari CCTV aja? CCTV gue masuk ke sini ya? Sean, kamu apain rumah aku, Sean? Mulai dari Birkin mau apa kayak ada semua. Enggak, waktu gue masuk gue jualin tuh Birkin. Gue jualin. Oke, Mami Ipel, terima kasih banget Terima kasih udah juga. thank you banget udah mau Thank you banget. sharing ke sini. Yes. Mudah-mudahan ya penonton para sobatku juga diambil hikmah positifnya aja. Mungkin orangnya memang pembawaannya senyablak Gak ini. ada positifnya gue rasa tuh. Ada positifnya. Ada, amin. Kenyataan itu pahit. Iya banget. Iya, makanya. Udah jangan sok tau lah. Kalau lo banyak duit, lo simpen, lo tabung. Hidup sederhana, hidup nyaman. Jangan malu dengan apa diri lo, dengan siapa diri lo, dengan apa. Jangan terpengaruh. Ketika nongkrong, handphonenya belum iPhone 15 Bodoh ya. Bodoh amat. Bangga dengan itu, say. Bangga. Be proud of yourself. Yang penting waktu mau Euro trip ada duitnya. Yang penting mau pergi ke Tomorrowland ada Nah, duitnya. yang penting itu. Yang penting lo tetap beribadah. Yang penting kasih 10% setiap minggu buat fakir miskin. Itu dia. Itu dia. Karena gak akan ada orang yang miskin karena nyumbang. Betul. Semakin kalian nyumbang, baliknya nanti semakin gede lagi. Amin. Nah, amin. Betul, Ada betul. amin? Ada amin banget. Oke, ada amin. Sekarang jemaat kita mau angkat pujian dari lagu. Ada persembahan ya deh. Persembahan kalian. Oke, kalau begitu para sobat, terima kasih telah menonton episode kali ini. Buat Mami Ipel juga thank you banget. Terima kasih Boris. It's nice to see you. Menyenangkan sekali. Terima kasih sudah diundang semuanya di sini. Sore aja udah menyenangkan, apalagi jam 10 malam. Oke. Kode keras. Kode keras. Aduh, saya udah agak-agak pensiun. Jangan lupa para sobat untuk menonton tayangan Potskuy bareng saya Boris Bokir di Kuy Entertainment setiap hari Senin jam 6 sore. Jadi kalian juga bisa komen di bawah kira-kira mau siapa lagi yang kita undang ke sini. Oke, kalau begitu Sobat Kuy, sampai jumpa lagi di episode mendatang. Dadah, Mami Po, thank you. Thank you. Thank you.